Mana, Pak? Gimana tadi? Sekolah kali? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, dilanjutin lagi. Ini sedikit mengulang tentang persamaan bentuk lain sebenarnya ya. Tapi di sini nanti yang akan saya lebih detailkan ke mana? Ke nilai maksimum dan minimum ya. Sebelum itu saya mau sedikit mengulas tentang bentuk-bentuk ya. Jadi yang pertama, kalau kita punya A dikali sin X ditambah atau dikurang B dikali cos X itu sama dengan, kalau kemarin saya tulis K, boleh ini pakai R dikali sin, di mana X plus minus alpha, gitu ya. Atau kalau ada A cos X ditambah atau dikurang B dikali sin X sama dengan R dikali cos X min plus alpha, terbalik gitu ya. Artinya kalau di sini tambah maka di kanannya kurang. Gitu. Nah, ini bentuk perubahan bentuk gitu ya. Nah, ke semua ini di mana A lebih dari 0 dan B harus lebih dari 0. Maka bentuknya seperti itu. Lalu R itu apa? R di sini adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu tan alfa sama dengan AB. B per A. Gitu ya. B dibagi A. Jadi tan alfa di B dibagi A. Kita coba contoh misalkan ini. Kalau saya punya min cos X, min sin X, gitu ya. Saya mau nyatakan ke dalam apakah benar ini tuh, jadi kita membuktikan yang kanan dengan yang kiri itu sama. Cos X min 225 derajat gitu ya. Kita buktikan dari kiri ke kanan. Gitu ya. Sekarang kita pakai yang mana? Mau pakai yang cos, pakai sin boleh sih sebenarnya. Pakai yang cos aja ya. Berarti A-nya berapa? A-nya negatif 1, B-nya juga negatif 1. Gitu ya. A-nya negatif 1, B-nya negatif 1. Berarti kalau begitu, nah dari sini kita punya apa ya?
kita punya gambar. Kalau digambar, nah di sini min 1 itu di sini, lalu min 1 juga di bawah, berarti ke bawah. Oke. Oke. Nah ini garisnya. Nah ini bentar, saya hapus dulu. Nah seperti itu. Lalu garisnya yang saya biru, warna biru ya. Nah, set. Nah ini dia garisnya. Artinya ketika A-nya min 1, berarti ini jaraknya min 1, terus ke bawah min 1, R itu yang ini nih. Yang biru ini. Nah, berarti terletak di kuadran berapa? Di kuadran ke 3 gitu ya. Berarti kalau kuadran 3, wilayahnya siapa? Wilayahnya tangan gitu ya. Ya, wilayahnya tan. Nah, gini aja sih. Jadi, kalau begitu R-nya sama dengan akar dari min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 2 gitu ya. Terus, tan alfa sama dengan min B, min 1 dibagi min 1 yaitu 1. Tan berapa itu? Tan alfa sama dengan 4, tan 45 derajat gitu ya. 45 derajat. Terus tan 45 udah begitu gimana lagi? Karena di kuadran ketiga ya. Karena di kuadran ketiga gitu ya. Karena kuadran 3 maka jadi gini kan. R dikali cos X kalau minus berarti jadi tambah ya kan? Tambah alfa. Apa dikurang nih? Karena sorry, ini kurang ya. Nah, ini dikurang alfa sama kan jadi gimana? R-nya akar 2 dikali cos X min alfanya berapa jadinya? Nah, alfanya di sini kan 45. 45 itu kan di kuadran 1 kan. Kalau kita pakai di kuadran ketiga berarti gimana? 180 ditambah 45. Jadi 225. Jadi di sini 225. Udah. Sehingga jadi benar. Antara kiri dan kanan sama ya. Kayak gitu. Mau tanyakan sampai sini dulu? Bapak mau nanya. Boleh, boleh. Itu kok bisa R kali cos apa X kurang alfa sih? Alfa. Nah, ini nih. Kayak gitu. Jadi pertama gini, bentar ya. Ini saya jadi kan itu kan min cos X min sin X sama dengan akar 2 dikali cos min 225 gitu ya. Nah, ini kan karena tadi B-nya negatif 1 maka kita min cos X jadi plus minnya ke dalam min kan? Gitu ya. Sehingga kalau misalkan tandanya positif, di sini kita pakainya yang negatif kan? Di bentuknya itu kan jadi R dikali cos X min alfa kan gitu. Lihat di bentuknya, bentuk sini nih. Di bentuk sini nih. Kayak gitu. Jadi kalau di sini tambah, maka sini kurang. Karena negatifnya ke dalam. Sehingga jadi A-nya punya min 1, B-nya juga punya min 1. Gitu. B-nya sama dengan min 1. Kenapa jadi kok R cos X min alpha ya ini tadi. Bentuk dari sini. Gitu ya. Seperti itu Dita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi makanya R-nya di sini kan tinggal turunin aja akar 2. Alfanya, karena kita tahu letaknya di mana A, B-nya di kuadran ketiga, makanya seperti itu.
Ada lagi yang mau ditanyain? Pak, tapi maksudnya itu kan apa namanya? Bisa di dalam kurungin itu gara-gara apa? Di dalam kurungin gimana? Maksudnya kan itu min sin X-nya bisa dijadi di dalam kurung gitu gara-gara apa? Sebenarnya kalimatnya sama aja antara yang atas sama yang bawah. Cuman dirubah gitu. Seperti itu. Jadi dirubah. Sebenarnya sama antara yang atas sama yang bawah sama aja. Artinya min cos X ditambah min sin X. Karena kan kita B-nya di sini adalah negatif 1 tadi kan. Kayak gitu. Ya. Oh iya Pak, iya Pak. Gitu. Jadi dirubah di situ kan ditambah. Kayak gitu. Sama artinya sama dengan yang di atas gitu. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, saya clear. Silakan kalau mau di screenshot terlebih dahulu. Saya clear ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita pakai nilai maksimum dan minimum, nilai maksimum dan minimum gitu ya, dari fx sama dengan y sama dengan a cos x ditambah b sin x gitu ya. Nah, kita tadi kan kita tahu bentuk ini ya, sehingga dari sini kan untuk y sama dengan a cos x ditambah b sin x bisa kita nyatakan jadi apa tadi teh? R dikali cos x min alpha. Gitu kan? Yang tadi dibentuk yang sebelumnya tadi. Ya kan? Jadi ini dibentuk ini hampir sama gitu ya, sama artinya nilainya. Sehingga dari sini kita tahu nilai cos itu ya. Nilai cos itu, nilai maksimum cos itu berapa? Ada yang tahu? Yaitu 1. Nilai minimum cos itu berapa? Negatif 1. Ini ketika X-nya berapa? Kalau 1 ketika 0 derajat dan 360 ya. Terus X-nya ini berapa? 180. Ya, jadi minimum maksimum cos itu ketika 1 dan minimum ketika negatif 1. Sehingga sebenarnya dari sini, karena kita tahu ini, maka simpulan yang kita peroleh adalah yang pertama, Y itu akan nilai Y akan maksimum ketika nilai R-nya tergantung A kuadrat ditambah B kuadrat pada X sama dengan alfa. Terus Y itu akan minimum yang kedua ketika R-nya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan X-nya yaitu 180 ditambah alfa. Gitu ya. Misal, kita ambil contoh. Contohnya di sini adalah kalau saya punya fx sama dengan 3 cos x min 4 dikali sin x gitu ya. Maka nilai maksimumnya di mana? Sebenarnya simpel, tinggal kita cek aja R-nya gitu ya. R-nya berapa berarti? Kalau gitu, kita tahu A-nya 3, B-nya negatif 4 gitu ya. B-nya negatif 4. Kenapa kok bisa negatif 4? Karena kan kita rubah jadi gini kan. 3 cos X ditambah min 4 dikali sin X gitu ya. Sama seperti itu. Ininya 4.
Gitu ya. Jadi kalau begitu R-nya sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 yaitu akar 25 yaitu 5 gitu ya. R-nya 5. Ketika R-nya 5 sebenarnya simpel. Kita udah bisa berpikir bahwa Y itu akan maksimum di mana? Di 5 gitu ya. Dan Y akan minimum ketika kapan? Ketika min 5 sebenarnya. Udah. Kan tergantung R-nya. Kita ngelihat R-nya doang. Gitu ya. Dan minimum itu di min 1 tinggal R kali min 1 berarti min 5. Ini R kali 1 jadi 5 gitu ya. Makanya kenapa maksimumnya 5, minimumnya 5. Karena kita tahu bahwa R-nya di situ kan 5 R-nya ya, bisa positif 5, bisa negatif 5. Kalau positif berarti itu maksimum, kalau negatif itu minimum. Kayak gitu. Nah, contoh lagi yang lain. Contoh lagi yang lain misalkan saya punya GX sama dengan 2 kali 1 min sin X dikali cos X. Nah, ini gimana? Ya. Berarti kita kalikan dulu nih. 2 dikali 2 sin X dikali cos X. Masih ingat dengan rumus sudut rangkap. Ini sama dengan rumus sudut rangkap apa? Min sin 2X gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kita jangan berpikir berapa nilai maksimum dan minimumnya. Kita sudah tahu nilai sin itu akan maksimum di 1, minimum akan di negatif 1, dan 0. Yang kita uji adalah kita tinjau. Kita tinjau nilai sin ya. Sin 2X ini akan ada 3 kemungkinan. Bisa min 1, 0, atau 1. Gitu aja tinjaunya. Seperti itu. Kita nggak perlu berapa nilai X yang, pokoknya nilainya dia pasti min 1, 0, atau nggak 1. Dari sini, kita bisa, kalau misalkan min 1, maka nilai GX itu bisa jadi 2 dikurangi negatif 1 sama dengan 3. Kalau di sini nilai GX sama dengan 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Kalau di sini GX sama dengan 2 dikurangi 1 yaitu 1. Berarti maksimum di mana? Maksimumnya di sini, ini minimumnya. Kayak gitu. Jadi bisa seperti itu juga. Ada lagi? Terus ini mau ditanyain, boleh? Kalau nggak ada, saya turun lagi, kita masuk ke contoh-contoh lagi yang lain. Lagi makan siapa ya? Oke, misalkan nih, ada lagi. Nah, ini contoh lagi yang lain, misalkan ada bentuknya HX. HX sama dengan 16 dibagi berapa ini ya? 15 dikali sin X ditambah berapa ini deh? Dikurang deh. Dikurangi 8 cos X ditambah 25. Nah, gimana nih?
kira-kira maksimumnya di mana? Itu kan tergantung penyebut nih. Semakin besar penyebut, semakin kecil. Oke, nah sekarang dari sini gimana caranya? Caranya begini. Kita lihat tinjau aja yang ini ya kan, yang kita fokuskan adalah yang bawah aja, tergantung yang bawah. Berarti artinya kalau kita mau cari nilai yang paling kecil, nilai yang paling besar, maka cari yang nilai ini paling kecil. Kalau misalkan yang penyebutnya besar, artinya pasti menjadi nilai yang kecil nilainya, si HX-nya gitu ya. Kayak gitu. Dari sini, kita tinjau. Kita tinjau 15 sin X min 8 cos X ditambah 25. Kalau kita rubah ke cos gimana ini? Bisa enggak? Kan bisa kita rubah menjadi R dikali cos X min alpha. Gitu ya. Kok bisa jadi gitu? Nah gini nih. Sebenarnya kenapa kok bisa jadi cos? Nih biar lebih detail ya. Di min 8 cos X ditambah 15 sin X ditambah 25 gitu. Ini jadi dirubah jadi R cos, kalau tambah berarti kan kurang X min alpha ditambah 25 kan gitu ya. Berarti R-nya berapa gitu kan, R yang dicari. R-nya nih, R sama dengan akar min 8 dikuadratkan ditambah 15 kuadrat gitu ya. Sama dengan 64 ditambah 225 dengan akar 289 yaitu 17 gitu kan. R-nya 17. Nah, alfanya berapa? Nggak perlu dicari juga nggak apa-apa. Jadi gini kan. Sehingga kita punya apa? Kita punya langsung 17 dikali cos X min alfa ditambah 25 kan gitu ya. Jadi nggak perlu dicari alfanya. Min 25. Nah dari sini, kok min 25 sih? Min alfa. Dari sini, nilai cos di sini kan. Kita bisa lihat di sini nih, kita tinjau. Nilai cos itu ada, gitu kan. Berarti pertama bisa jadi cosnya di sini kan bisa ada 3 kemungkinan. Yang pertama 17 kali 1 ditambah 25. Yang kedua 17 kali 0 ditambah 25. 17 dikali min 1 ditambah 25. Berarti ini berapa? 25 dikurangi 17, 8. Ini 25. Yang ini berapa tuh? Berarti ini 42 gitu ya. Kok bisa 1, 0, min 1? Karena nilai cos ini nih, nilai cos X min alpha ini bisa 1, bisa 0, bisa min 1. Kayak gitu. Kenapa bisa diganti semua? Nah, berarti kalau begitu sudah ketahuan dong. Jadi nilai HX di sini ada berapa kemungkinan? Bisa yang pertama ada 16 dibagi 42, yang kedua 16 dibagi 25, yang ketiga 16 dibagi 8. Mana yang paling besar adalah penyebut yang paling kecil. Ini berarti maksimum, ini adalah minimum yang ini. Gitu ya. Jadi penyebutnya yang paling besar maka dia yang semakin kecil gitu ya. Penyebutnya semakin kecil maka semakin besar. Beres. Kayak gitu. Nah, sekarang coba contoh lagi yang lain. Aku clear ya.
mau screenshot dulu. Nah, ini kalau misalkan aku punya misal 3 sin X ditambah 2 cos X sama dengan R dikali sin X plus alpha. Nah, ini gimana caranya kalau misalkan ketemunya gini? Sebenarnya kan udah ada bentuknya ya. Kalau sin kan bisa, kalau misalkan ini kita ingat bentuknya. Kan kalau ada A dikali sin X ditambah B dikali cos X sama dengan R dikali sin X ditambah alpha. Gitu ya tadi. Maka kalau kita ikutin A-nya berapa ini? Berarti A-nya 3, B-nya adalah 2 gitu ya. Sehingga R sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 9 ditambah 4 sama dengan akar 13. Gitu ya. R-nya akar 13. Terus alfanya tan alfa sama dengan B per A gitu ya. Berarti tan alfa sama dengan 2 per 3 gitu ya. Atau alfa sama dengan inverse-nya dari ini atau inverse dari 2 per 3 gitu ya. Kayak gitu. Jadi udah tinggal dicari ya. Nah lagi yang lainnya coba ya, ini kalau ada akar 3 dikali cos X min sin X gitu ya, dapat diubah bentuknya menjadi gini katanya, R cos X min alpha. Berarti kalau begitu kita pakainya yang mana ini? Berarti kita pakai bentuk yang kedua ya kalau nggak salah. Berarti kan kalau ada A cos X gitu ya, dikurangi apa ditambah? Ditambah sin X, B dikali sin X, maka sama dengan R dikali cos X min alpha, kan gitu. Nah, berarti di sini negatifnya punyanya si sinnya gitu ya, bukan punya pengurangan. Jadi, A-nya sama dengan akar 3, jadi kita rubah dulu deh, biar nggak pusing ini. Nah, kita rubah gini dulu. Jadi akar 3 dikali cos X plus gitu ya, min sin. Nah, seperti itu dulu biar kelihatan. Jadi sekarang si minnya itu punyanya sin. Kalau tadi punyanya seluruh operasi gitu kan. Gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan gini ya, akar 3 cos X min, ini seandainya ya, seandainya R dikali cos gitu ya, X plus alpha. Nah, berarti ini negatif punya operasinya gitu ya. Jadi nanti A-nya akar 3, B-nya ya 1, bukan min 1 gitu ya. Karena kalau tambah di sini kurang. Beda ya. Kalau yang ini A-nya akar 3, B-nya negatif 1 gitu ya. Ini kita clear. Eraser dulu bentar. Nah, sekarang dari sini kita tahu kalau misalkan begitu, itu di kuadran berapa sih? Kalau A-nya segitu. A-nya positif, B-nya negatif. Jadi di bawah ya. Kuadran berapa itu? Kuadran keempat ya. Benar, kuadran 4. A-nya positif, ke sini berarti kan kanan, ke bawah ya. Berarti kuadran 4, berarti ini 1 lah. 1 saya katakan sini, min 3 di bawah. Berarti kalau saya buat garis gini, maka inilah garisnya ya. Jadi ini R-nya. Nah gitu. Berarti di kuadran 4. Nah kalau di kuadran 4 punyanya cos ya. Berarti kalau begitu, R-nya sama dengan akar dari akar 3 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 sama dengan 3 tambah 1 yaitu akar 4 yaitu 2. Sekarang tangan. Tan berarti tan berapa ini? Tan alfa sama dengan B dibagi A. Berarti min 1 dibagi akar 3
Jawabannya min 1/3 akar 3. Min 1/3 akar 3 tan berapa itu? Tan alfa sama dengan tan 1/3 akar 3 berarti tan 30 ya. Tan 30, tapi kalau karena di kuadran keempat yang diminta, karena kuadran 4 yang diminta, maka 360 dikurangi 30 kan. Jadi jawabannya alfanya sama dengan 330 karena di kuadran 4 ya. Ini kan KW1. Kalau mau pengen di KW4 berarti tan berapa? Tan 330 itu KW4. Nah, berarti sehingga dari sini gitu ya, sehingga jawabannya adalah berarti R cos theta-nya jadi akar 3 dikali cos X min sin X sama dengan R-nya 2 dikali cos X min 330 gitu ya. Karena di kuadran keempat. Oke, baik. Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, itu aja dulu mungkin ya. Nanti ini saya repost di dalam YouTube. Nanti bisa ditonton diulangi lagi materi kita tambahan ini ya. Mungkin nanti kesananya kita latihan-latihan soal. Oke, kalau tidak ada, oke, sebentar ya, jangan pada keluar dulu. Saya cek dulu. Siapa aja yang hadir hari ini. Sambil ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Itu akun tim B siapa ya? Putri, Kak. Putri, Pak. Saya, Pak, lupa diganti bekas kemarin Olimpiade. Putri ya? Iya. Aku mau tanyakan boleh, ayo. Untuk materinya sampai UAS ini ya. Sampai sini pokoknya yang kita bahas. Kita 15 Fan Aldi. Saya jadi hanya berapa ini? 11 itu yang ada yang sebut ya. Ini 5. Oh, Tanesa belum. Udah ya, cuma 17 orang.
Oke, itu aja mungkin. Nanti kalau ada tugas nanti saya post. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.